Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak harap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang TIK. Apa sih tentang TIK itu singkatannya? TIK itu singkatan dari Teknologi dan Informatika. Nah teman-teman, kalian hidup di zaman milenial atau kalian hidup di zaman abad 21 di mana teknologi semakin maju, semakin canggih, orang-orang semakin fleksibel, semakin simple dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Oleh karena itu teman-teman, kalau kalian tidak belajar tentang teknologi, kalian akan menjadi manusia-manusia yang tertinggal. Kalian akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Maka Bapak harap kalian harus belajar teknologi dengan semangat, dengan penuh antusias, dengan serius. Nah, baik teman-teman, kalian sudah dapat buku dari sekolah, yaitu buku tentang lebih dekat dunia TIK. TIK itu singkatan dari Teknologi dan Informatika. Nah, teman-teman, silahkan diambil bukunya semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran TIK akan membahas tentang beberapa aplikasi untuk menggambar. Kalian senang menggambar? Nah, menggambar bukan hanya bisa dikerjakan dengan buku gambar atau krayon teman-teman, tapi menggambar juga bisa dilakukan di dalam komputer. Bagaimana caranya? Apa saja aplikasinya? Yaitu nomor satu aplikasinya yaitu Microsoft Paint. Nah, pasti di kelas 1 kalian sudah pernah mengenal Microsoft Paint. Yang nomor 2 adalah aplikasi Tux Paint. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir kita akan membahas tentang aplikasi Drawing for Children. Nah, semua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang fungsinya untuk menggambar. Microsoft Paint untuk menggambar, aplikasi Tux Paint untuk menggambar, aplikasi Drawing for Children juga sama untuk menggambar. Tapi semuanya ketiga aplikasi ini memiliki perbedaan masing-masing dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama. Mari kita belajar. Baik teman-teman, silakan dibuka bukunya. Kita akan belajar TIK. Nah, pada pembelajaran ini aplikasi pengolah gambar. Jadi kita akan belajar tentang TIK mengenai bagaimana cara menggambar. Di sini dibaca dulu ya teman-teman. Apa kamu suka menggambar? Apa yang sering kamu gambar? Di mana kamu menggambar? Di kertas atau di kanvas? Dengan perkembangan TIK, teknologi dan informatika, kamu bisa menggambar dengan komputer. Selain Paint, Microsoft Paint maksudnya, program apa lagi yang bisa digunakan untuk menggambar? Pelajari buku ini baik-baik. Baik. Nah, di sini sudah ada skema aplikasi pengolah gambar. Jadi aplikasi itu apa sih aplikasi, Pak? Aplikasi itu ibaratnya alat. Contoh misalkan alat untuk memotong sayuran, pisau. Alat untuk mencukur kumis, silet. Misal alat untuk menebang kayu, gergaji mesin. Nah, itu semuanya alat. Ibaratnya aplikasi itu alat. Jangan misalkan kita salah menggunakan alat. Contohnya misalkan gergaji mesin
untuk mencukur kumis. Nah, itu alatnya tidak tepat. Harusnya untuk mencukur kumis itu apa? Misalkan silet gitu ya. Bisa gunting. Alat untuk memotong sayuran digunakannya misalkan memotongnya dengan gergaji mesin. Nah, itu kurang tepat. Nah, aplikasi itu ibaratnya alat teman-teman. Aplikasi ada alat aplikasi untuk menggambar itu nomor 1 Fine, nomor 2 Tux Fine, nomor 3-nya adalah Drawing for Children. Nah, ini kita akan membahas 3 hal ini. Lanjut saja. Saat kelas 1 kamu sudah belajar aplikasi pengolah gambar. Nah, kelas 1 kamu sudah belajar tentang aplikasi ini, teman-teman. Komputer dapat digunakan untuk menggambar. Ada beberapa aplikasi komputer untuk menggambar. Tahukah kamu apa saja aplikasi komputer untuk menggambar? Kamu sudah diperkenalkan dengan salah satu aplikasi menggambar. Di kelas 1 sudah ya. Aplikasi itu adalah Fine atau disebut Microsoft Fine. Nah, ini Microsoft Fine ini sudah ada dalam komputer, teman-teman. Dimanapun komputer ada Microsoft Fine-nya, sudah ada. Pada bab ini, kamu akan diperkenalkan aplikasi lain menggambar. Aplikasi ini bernama TuxFine. Jadi aplikasi menggambar itu dalam komputer bukan hanya Fine. Bisa saja ada aplikasi yang namanya TuxFine, teman-temannya. Nah, silakan digaris bawah ini. Aplikasi yang menggambar selain Microsoft Fine ada juga namanya TuxFine. Kemudian ada juga yang namanya Drawing for Children. Silakan digaris bawah. Bagi yang punya stabilo di stabilo ininya, teman-teman, ya. Bagi yang punya stabilo silakan di stabilo. Nah, bagi yang tidak punya digaris bawahi saja. Contohnya silakan teman-teman. Nah, bagi punya stabilo silakan stabilo. Kemudian teman-teman kita lanjutkan. Aplikasi TuxFine dan Drawing for Children lebih mudah, lebih bagus. TuxFine, nah, lebih bagus dan lebih bagus tampilannya dibanding aplikasi Fine. Jadi aplikasi Microsoft Fine kalau kita bandingkan dengan aplikasi TuxFine, aplikasi Drawing for Children itu lebih bagusan aplikasi TuxFine dan aplikasi Drawing for Children. Jadi gambar-gambarnya lebih mudah dikenali, kemudian cara menggambarnya, fungsi-fungsi gambarnya senang sekali kalian untuk bisa digunakan dibandingkan dengan Microsoft Fine. Microsoft Fine itu lebih agak sulit cara menggunakannya. Maksudnya apa? Icon-iconnya atau bentuk-bentuknya, alat-alat dalam aplikasi tersebut lebih jarang atau lebih kurang dikenali oleh banyak orang. Nah, tampilan TuxFine dilengkapi dengan suara dan fasilitas lain yang memudahkan kamu untuk menggambar. Jadi dalam TuxFine itu ada suara, bisa ada suaranya, sehingga kalian misalkan mau mewarnai, klik poin ini, ada suaranya mewarnai. Kamu pernah belajar aplikasi Fine? Ingatkah kamu apa saja bagian-bagian aplikasi Fine? Nah, bagian-bagian Fine itu ada 4, yaitu nomor 1 tombol Fine, nomor 2 tab menu, nomor 3 quick access toolbar, dan nomor 4-nya adalah area gambar. Nah, ini 4 poin ini, tombol Fine, tab menu, quick access toolbar, dan yang terakhir area gambar merupakan 4 bagian terpenting dalam aplikasi Fine. Icon-icon untuk menggambar berada pada tab home. Jadi icon-icon untuk menggambar itu ada di tab home. Nah, tab menu umumnya. Keempat bagian tersebut juga dimiliki oleh aplikasi lain untuk menggambar. Dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Drawing for Children, itu ada. Jadi di aplikasi Fine, aplikasi-aplikasi ini seperti menggambar,
terus mewarnai, menghapus, ada di Drawing for Children dan ada di TuxFind. Nah, mari kita belajar mengenali dan perbedaan antara aplikasi Find dan aplikasi TuxFind serta Drawing for Children. Bagaimana cara membedakannya? Nah, sebelum kita mengetahui cara membedakannya, nah kita bahas yang pertama dulu, yaitu aplikasi Find. Apa sih aplikasi Find? Aplikasi Find itu adalah aplikasi bawaan yang ada di dalam komputer. Jadi, aplikasi itu sudah ada di dalam komputer. Microsoft adalah sebuah perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Pendiri Microsoft bernama Bill Gates. Sebenarnya Bill Gates ini dulunya berteman dengan yang namanya pendiri Facebook, yaitu Jack McElburg. Nah, kemudian ada beberapa perselisihan, kemudian Bill Gates dan Jack McElburg kemudian berpisah. Bill Gates akhirnya mendirikan Microsoft dan kemudian Jack McElburg mendirikan Facebook. Nah, teman-teman, kemudian Microsoft ini dikembangkan sampai sekarang, teman-teman. Dalam Microsoft tersebut ada yang namanya Microsoft Find. Nah, ada juga Microsoft itu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft banyak lah. Pokoknya Microsoft itu ada banyak. Nah, diantaranya Microsoft Find yang bagian daripada Microsoft. Fungsinya untuk apa? Fungsinya kamu sudah mengenal icon, bukan? Fungsinya Microsoft Find ini untuk menggambar. Nah, ikonnya seperti ini nih. Yaitu ikonnya seperti ada cat dan ada pena. Seperti maksudnya itu menandakan simbol. Icon itu disebut juga simbol. Ikonnya apa? Maksudnya simbolnya apa? Nah, disebut juga icon Find. Icon Find berbentuk valet, palet lukis dan kuas. Nah, garis bawahi teman-teman. Nah, yang ini silakan digaris bawahi. Nah, maksudnya icon Find berbentuk palet lukis dan kuas. Silakan garis bawahi. Bagi yang punya stabilo, silakan di stabilo teman-teman ya. Bagi yang yang belum punya stabilo, ya di garis bawahi saja teman-teman. Kemudian, aplikasi Find merupakan aplikasi menggambar yang paling sederhana. Selain itu, aplikasi Find atau Microsoft Find juga umumnya ada di setiap komputer. Tuh, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa aplikasi Find umumnya ada di setiap komputer, kecuali komputer zaman dulu kali ya, belum ada. Nah, ini yang Bapak maksud. Ini yang dimaksud dengan apa ini? Tombol Find. Ini namanya tombol Find. Nah, bagian-bagian ini disebutnya apa? Quick Access Toolbar. Nah, ini kalian harus tahu nih bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua ada tab menu. Maksudnya tab menu ini adalah bagian-bagian seperti ini. Nah, ini disebutnya tab menu sampai sini nih. Disebutnya tab menu. Nah, ini namanya area gambar. Jadi nomor satu adalah tombol Find. Nah, untuk menggambar. Yang kedua akses toolbar. Yang ketiganya adalah tombol menu. Yang keempatnya adalah area gambar. Kita langsung saja praktek ya teman-teman ya, supaya kalian tahu bagaimana cara fungsi-fungsinya. Sebenarnya sudah di kelas 1, cuman ini mengulang saja. Baik teman-teman, sebelum ke sana perhatikan dengan baik teman-teman. Jadi setiap apa yang Bapak ucapkan ini akan menjadi pelajaran bagi kalian. Kadang di buku tidak diterangkan, nah di Bapak insya Allah diterangkan. Nomor 1, bagaimana cara membuka atau mencari Microsoft Find, atau disebut juga Find saja ya, supaya kalian lebih mudah. Nah, bagaimana cara membukanya? Mudah sekali. Atau cara mencarinya. Nah, disebut di sini Windows-nya Windows 10 Bapak ya. Windows itu apa? Windows itu ibarat tempat adalah tempat. Nah, teman-teman, kemudian
kita masuk ke dalam pojok sini. Nah, kalau dalam buku itu kan bentuknya pojoknya apa ini? Dalam buku itu kan pojoknya ini nih. Pojoknya ini nih. Nah, ini masih Windows-nya Windows 7 ini. Windows 7. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kita ke mana? Langsung ke pojok sini. Silakan perhatikan dengan baik. Langsung di pojok sini ada ini nih, namanya galeri. Bisa juga untuk pertama kali di itu. Silakan diklik. Nah, ini namanya Windows 10. Nah, kemudian di sini ada All Apps. Atau apa itu adalah All Apps? All Apps adalah maksudnya semua aplikasi. Kalian klik di sini. Set. Nah, kemudian akan muncul beberapa aplikasi. Nah, kemudian di sini ada golongan ABC. Apa maksudnya? Maksudnya adalah abjad nama awalnya adalah A. Nah, ini A. Maksudnya gitu ya. Nah, kalian cari Microsoft Accessories. Nah, di situ akan muncul yang namanya Microsoft Find yang kita cari. Nah, terus kita cari Microsoft Accessories. Nah, Windows Accessories maksud Bapak. Nah, ini kita temukan Windows Accessories. Nah, di atas Windows Administratif. Ada Windows Easy of Access, ada Windows Feedback, ada Windows PowerShell, ada Windows System. Nah, ini Windows Accessories. Maksudnya aksesoris itu ya pernak-pernik gitu ya. Nah, seperti untuk menggambar. Nah, kita akan muncul sini. Kita klik, ada karakter map, ada Internet Explorer, ada Math Input untuk matematika, inti Notepad itu untuk membaca, dan ini adalah Microsoft Find yang kita cari. Nah, kita akan belajar yang ini, Microsoft Find. Kita klik. Oke. Kalau kita sudah klik, teman-teman, ini namanya toolbar Find, teman-teman. Yang ini namanya seperti tadi toolbar Find di atas ini nih. Namanya toolbar Find, tapi di sini nggak muncul ya. Terusnya nggak muncul. Nah, di sini ini namanya apa? Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini ya. Kemudian di sini namanya yang dimaksud tentang adalah tab menu. Nah, di sini tab menu nih, dari sini terus namanya tab menu. Sebutnya tab menu. Kemudian yang ini namanya area gambar. Nah, ini teman-teman, semuanya sudah Bapak tunjukkan. Cuma satu yang nggak Bapak tunjukkan, yaitu adalah tombol Find-nya nggak keluar. Ini nanti Bapak korek dulu. Nah, tombol Find-nya yang ini maksudnya teman-teman, nyelip di sini ya. Tombol Find-nya yang ini. Nah, yang ini tombol Find-nya. Baik teman-teman, kalian sudah mengerti semuanya tentang Microsoft Find. Nanti Bapak satu persatu kasih tahu tentang bagian-bagiannya. Baik, bagian yang pertama yaitu adalah select. Nah, select ini adalah untuk menggambar. Jadi kalian klik dulu selectnya supaya kalian bisa menggambar. Jadi harus klik dulu. Kalau nggak diklik kalian nggak bisa menggambar. Kemudian kalian bisa menggambar dengan brush. Ini namanya brush. Kalian bisa pilih boleh yang ini, 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 bebas brushnya. Boleh yang ini. Nah, kemudian kalian bisa cari ukurannya. Apa yang kecil atau yang besar. Kalau yang besar itu besar. Misal kalau yang kecil, agak kecil-kecil. Yang lebih kecil lagi. Oke, yang paling kecil. Nah, ini cara menggambarnya. Ya, teman-teman. Kemudian ini pensil. Pensil ini apa? Kalau tadi itu namanya brush. Brush itu adalah, ini namanya brush teman-teman. Ingat-ingat. Brush fungsinya menggambar dengan berbagai bentuk kuas gambar.
menggambar dengan berbagai bentuk kuas gambar seperti tadi. Ini kuasnya menggambar dengan berbentuk kuas gambar. Nah, gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, itu yang pertama. Ada lagi fine, sama fungsinya untuk menggambar. Cuman fine ini untuk membuat bentuk garis bebas dengan ketebalan yang ditentukan. Nah, ini bisa tebalnya seperti ini, bisa juga besar. Nah, ini sama menggambar. Cuman tadi kalau misalnya brush menggambar, kalau brush fungsinya menggambar dengan berbagai bentuk gambar. Kalau misalnya fine yang fine ini yang seperti pensil, itu disebutnya icon pensil. Fungsinya untuk membuat bentuk garis bebas dengan ketebalan yang ditentukan. Kemudian ada lagi namanya ini save. Save ini kalian bisa menggambar misalkan gambar apa saja. Kalau pengen bebas pakai poligon. Nah, poligon. Tekan, masih tekan, 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 nah, tekan, nah, tekan, tekan. Nah, ini namanya poligon, teman-teman. Poligon itu adalah garis yang bisa semaunya kalian gunakan. Itu namanya poligon. Nah, ini namanya poligon. Nah, kemudian bisa kalian dengan segitiga. Nah, ini segitiga, teman-teman. Nah, tuh bisa digunakan pakai jalan nanjak. Nah, ini segitiga. Nah, kemudian ini namanya save ya, bagian save. Kemudian ini nih yang seperti cat tumpah, disebutnya ikonnya namanya fill with color namanya. Fill with color. Bapak ulang, ini namanya ikonnya brush, ini namanya pensil, yang ini fill with color. Fungsinya untuk apa? Untuk mewarnai. Bapak kasih warna ini hitam. Terus bagaimana cara memilih warna? Ini bisa klik ini. Tuh, jadi kuning. Kuning. Ini bisa warnanya merah. Merah misalkan. Merah, merah tuh. Jadi sesuai keinginan kalian. Kemudian ada lagi apa ya yang belum diketahui. Kemudian icon ini nih. Icon text namanya icon text. Kalian tekan icon text, kemudian bawah sini nah, tulis di sini misalkan segitiga. Tuh, segitiga. Nah, icon text namanya untuk menulis. Apa icon text itu? Icon text itu adalah icon untuk menulis. Nah, ada icon apa ini? Magnifier. Ini untuk membesar. Oh, memperbesar. Kecilin lagi deh. Nah, ini icon magnifier ini untuk membesar. Nah, untuk memperbesar. Kita klik lagi. Oke, kita klik. Terus ini namanya icon apa? Icon magnifier. Magnifier. Kemudian ada icon apa lagi? Ini icon yang ini seperti obeng, namanya pick color, untuk memilih warna dari gambar lain dan menggunakan untuk menggambar. Ini. Dan yang ini ikonnya namanya icon eraser. Eraser itu apa? Untuk menghapus. Contoh, kita klik yang ini, kita hapus. Ini bisa hapus tuh, bisa hapus tuh. Ini bisa menghapus teman-teman. Nah, ini namanya icon eraser, itu namanya icon eraser. Fungsinya untuk menghapus. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ini icon yang ini icon save ya, udah tahu ya. Kemudian icon mana lagi yang belum tahu? Nah, ini rectangle. Nah, ini nanti di kelas 2 untuk memutar. Contoh, misalkan nih, misalkan namanya bintang. Nah, kemudian kalian bisa menulis rectangle, memutar. Nah, ini bisa diputar kan? Bisa diputar-putar gitu ya. Nanti di kelas 3 deh Bapak kasih itu, kasih belum waktunya. Nah, misalkan ini
Kemudian kita lanjutkan icon yang ini, icon polygon. Baik teman-teman, semuanya sudah bab. Kalau misal untuk yang baru, bagaimana cara membuat yang baru? Klik ini, kemudian atau klik yang putih, yang ini don't save, kemudian nah ini icon untuk membuat icon baru. Nah teman-teman, semua yang Bapak ucapkan, dengarkan dengan baik-baik setiap ikonnya, fungsinya apa, manfaatnya apa. Seperti tadi ini icon text, ini namanya icon text, fungsinya untuk menulis. Icon brush, ini namanya icon brush, fungsinya untuk menggambar dengan berbagai bentuk kuas gambar. Ini namanya icon apa, fill with color, untuk mewarnai. Ini namanya icon pencil, fungsinya untuk membuat bentuk garis bebas dengan ketebalan yang ditentukan. Ini icon magnifier untuk membesarkan bagian dari gambar. Ini icon apa? Icon pick color, memilih warna dari gambar lain dan menggunakan untuk menggambar. Yang ini icon eraser, yaitu icon untuk apa? Menghapus. Nah, ini adalah save. Kalian bisa memilih bangunan-bangunan segitiga, limas, bintang, atau misalkan persegi panjang, bulat, dan lain sebagainya. Ini icon select, icon reset untuk memutar, icon retweet untuk memiringkan, dan ini untuk menggambarnya. Dan ini untuk memilih apa bentuk kuasnya, lebih kecil atau lebih besar. Baik teman-teman, untuk pelajaran TIK dicukupkan sekian. Sampai jumpa lagi di pertemuan di lain waktu. Tugasnya kemudian mana tugasnya ya? Ada tugasnya enggak? Tugasnya silakan dikerjakan yang ini ya. Nah, yang ini dikerjakan halaman berapa ini? Halaman 5 dikerjakan teman-teman. Nah, ini tadi udah dijelasin Bapak. Icon up. Ini namanya ikonnya. Icon itu simbolnya. Namanya apa? Nama ikonnya. Fungsinya apa? Kemudian icon kuas. Nah, apa tuh gambarnya, bagaimana icon kuas itu? Kemudian fungsinya untuk apa? Terus ini ada yang menghapus. Apa tuh icon apa? Icon apa yang fungsinya untuk menghapus? Tadi Bapak sudah terangin. Terus icon teks, fungsinya untuk apa? Terus gambarnya bagaimana gambarnya? Ini icon untuk menghapus, namanya apa? Kemudian gambarnya bagaimana, simbolnya. Nah, icon teks, gambarnya bagaimana, fungsinya apa? Nah, icon apa nih namanya? Namanya icon apa? Fungsinya untuk apa? Tadi sudah Bapak terangkan. Baik teman-teman, sebagai penutup kerjakan tugasnya dengan baik. Terus sampai jumpa lagi. Pamudaya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.